Saat ini saya berada di lantai 7 Hotel Ramada, Istanbul, Turki. Hari ini akan melakukan perjalanan dari Istanbul ke Madinah untuk menjalankan umrah, rangkaian ibadah umrah. Sebelum meninggalkan hotel, ibu-ibu masih sempat ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بالمال والأهل. Cukup, insyaallah mudah-mudahan dengan doa ini kita akan lanjutkan lagi sebagaimana kita telah dilancarkan ketika ke Turki. Semoga Allah lancarkan lagi perjalanan kita di kota Madinah, kemudian dilancarkan sampai ke Makkah dan kembali lagi ke Indonesia. Jamaah sedikit kesusahan karena tidak memakai troli. Sedikit susah. Sedikit rokosol apa po. Kita mau naik pesawat dari Istanbul ke Madinah. Pesawat dengan jam 13.45 terbang. Ibu Nini yang dapat kursi 58 CA dengan ibu di sini yang kecil awet muda. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Insya Allah, amin. Ini makan, tapi di sebelah daripada makan lebih baik tidur. Ya, tidur. Berdua nyampe kan kita di Madinah. InsyaAllah akan mendampingi Bapak dan Ibu selama berada di kota suci baik Madinah maupun Mekah. Jadi nanti jangan sungkan apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan saya, dengan senang hati sampaikan saja. Apabila tidak ingin menyampaikan di grup, bisa secara pribadi japri ke saya. InsyaAllah dengan senang hati akan membantu yang menjadi kebutuhan atau keperluan Bapak dan Ibu selama berada di kota suci ini. Bagaimana yang sudah saya sampaikan juga di grup, bahwasanya Bapak dan Ibu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui travel wisata halal diberikan amanah untuk mendampingi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebanggaan
bagi saya bisa mendampingi Bapak dan Ibu selaku tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat senang sekali saya apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala Bapak dan Ibu selama berada di tanah suci, dan saya bisa membantu hal itu. Jadi insya Allah kita banyak setiap ada kegiatan akan saya update di grup, sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi apa yang akan kita lakukan, apa saja yang kegiatan yang akan kita laksanakan, baik itu di kota Madinah maupun di kota Mekah. Dan insya Allah saya akan mendampingi Bapak dan Ibu sampai nanti pulang di Bandara Jeddah. Bagaimana saya jemput Bapak dan Ibu di Bandara Madinah, maka saya akan antarkan juga pulang nanti ke Bandara Jeddah insyaallah ta'ala bismillah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini bagian dari saling mengingatkan tentunya di dalam kebaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu datang ke tempat ini bukan karena kemampuan Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu didatangkan di tempat ini adalah murni atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menimbang dari segi fisik ataupun dari segi harta dan kekayaan, di luar sana mungkin banyak yang lebih mampu daripada kita. Namun Allah tidak gerakkan hati mereka, Allah tidak gerakkan pikiran mereka untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Bapak dan Ibu semuanya. Itu adalah sebuah anugerah, sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga hal ini harus kita syukuri dengan syukur yang besar. Dan Bapak Ibu juga tentunya harus ingat bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab, yang mana artinya adalah safar itu adalah potongan-potongan dari azab. Azab di sini maksudnya adalah banyaknya yang akan kesulitan yang mungkin Bapak dan Ibu akan temui. Karena safar ini pasti akan ada kesulitan Bapak dan Ibu, baik itu sulit dalam keadaan mungkin fisik kita lelah, atau ada hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan terjadi. Maka dari itu, kenapa saya sampaikan nikmat Allah di awal? Karena agar jangan sampai tatkala datang kesulitan, maka kita lupa nikmat Allah yang sangat besar tadi, yang sebagaimana sudah saya sebutkan bahwasanya tidak semua orang mampu dan tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk datang ke tempat ini. Jadi tatkala Allah sudah pilih kita semua untuk berada di tempat suci ini, maka tatkala ada kesulitan kita bisa tahan, kita bisa sabar, kita mengingat bahwasanya Allah sudah memberikan keutamaan yang besar. Jadi cobaan yang Allah berikan yang mungkin kecil tidak membuat kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak dan Ibu, kita sama-sama ikhlaskan niat Bapak dan Ibu datang ke tempat ini tujuannya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila ada niat yang lain di hati Bapak dan Ibu, maka cacatlah perjalanan ibadah ini. Mungkin Bapak dan Ibu dari Turki jalan-jalan, tidak mengapa Ibu Bapak jalan-jalan segala macam, tapi tatkala sudah berada di kota Madinah dan nanti di kota Mekah, kita ikhlaskan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi untuk rasa berbangga diri, riya ataupun ada sum'ah di dalam hati kita. Kita murni datang ke tempat ini adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.